Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KJR Jeddah. Jadi kami ingat ada 3 orang kakak beradik. Dia patungan 3 orang untuk bayar kami sekolah Di pondok itu. di pondok itu. Jadi pondoknya tetap bayar, tapi ada 3 orang patungan. Kami masih ingat sampai sekarang siapa mereka. Mereka patungan demi kita sekolah, dan itu merupakan nikmat yang tidak pernah kami lupakan. Bagaimana ceritanya awal mulanya kok bisa Ustadz itu dipilih oleh pihak kepengurusan masjid menjadi penceramah di situ? Silahkan Zat. Sobat KJR Jeddah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah datang di hadapan kita semuanya Ustadz Ariful Bahri. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum, ahlan wa marhaban. Alhamdulillah, senang sekali kedatangan Ustadz dari Madinah ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Perlu Sobat KJRI Jeddah ketahui, beliau ini adalah mahasiswa S3 di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, tepat sekitar awal bulan Juni bulan lalu beliau selesai PhD dan telah diwisuda gitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Barakallah fi ulumikum. Amin ya Rahman. Alhamdulillah. Dengan kedatangan beliau di KJR ini, kami sangat ingin untuk berbagi cerita dari beliau tentunya untuk Sobat KJR Jeddah semuanya. Mudah-mudahan cerita ataupun tips ataupun arahan ataupun maklumat semuanya bisa di-share juga kepada Sobat KJR Jeddah sekalian. Mungkin tidak perlu saya perpanjang lagi Ustaz. Pertama mungkin perkenalan saja Ustaz ya. Mungkin dari kawan-kawan Sobat KJR Jeddah ini mungkin ada yang tahu tapi ada juga yang belum tahu. Mungkin silahkan Ustaz antum perkenalkan diri, belajar sejak tahun berapa, kemudian aktivitasnya apa saja. Monggo silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, tentunya kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, kami mengucapkan jazakumullahu khairan secara khusus kepada sahabat KJRI Jeddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka dan setiap amalan mereka dalam melayani masyarakat warga negara Indonesia yang secara khusus ada di Arab Saudi ini. Itu merupakan di antara bentuk amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan timbangan amalan mereka di akhirat sana. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, kami Ariful Bahri tentunya sebagaimana yang lainnya memasuki jenjang pelajaran mulai dari tingkat SD, dan kebetulan kami tidak masuk TK. Kemudian kita langsung SD, kemudian setelahnya kita langsung maju jenjang MTS. Jadi sekolah MTS, sekolah kalau bahasa kitanya SMP lah. Karena kita tahu dulu masuk pondok itu bisa jadi yang pertama pondok tidak banyak, kemudian biaya yang juga terhitung mahal. Asal mana Ustaz? Asalnya dari Air Tiris, Pulau Tengah, Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Kemudian jadi qadarullah kami tidak masuk pondok pertama, tapi kita masuk MTS. Kemudian pas kelas 3 MTS ada yang nawarin, mau tidak masuk pondok? Siapa yang tidak mau kan? Terus alhamdulillah kami masuk, tapi dengan syarat diulang lagi kelas 1. SMP. Iya, kelas 1 SMP. Jadi diulang lagi karena MTS dengan pondok biasanya ilmunya berbeda sedikit. Sehingga kami terpaksa hilang umur 2 tahun. Tapi untuk mencari pondok keinginan semua orang, alhamdulillah, karena ayah kami kebetulan tidak bisa menyekolahkan kami, dilanda oleh masalah ekonomi dan yang semisalnya. Beasiswa berarti ya? Berarti disekolahkan. Jadi kami ingat ada 3 orang kakak beradik. Dia patungan 3 orang untuk bayar kami sekolah. Di pondok itu? Di pondok itu. Jadi pondoknya tetap bayar, tapi ada 3 orang patungan, kami masih ingat sampai sekarang siapa mereka. Mereka patungan demi kita sekolah. Dan itu merupakan nikmat yang tidak pernah kami lupakan.
Kemudian karena sudah terlambat masuk pondok, sehingga kita semangatnya menggebu-gebu. Bahkan kami di pondok tidak ada yang namanya tahfiz Quran, tidak ada target kecuali beberapa juz saja. Tapi kami bisa mengkhatamkannya alhamdulillah karena karunia dari Allah. Kemudian saking semangatnya di pondok itu semua buku yang ada di pustaka kami baca. Itu di Riau pondoknya. Di pondoknya masih kita alumni pertamanya Di Riau. di Riau. Jadi artinya karena terlambat, jadi sehingga kita merasa lebih tua dari yang lain. Otomatis kita semangatnya juga alhamdulillah diberikan oleh Allah semangat yang lebih pada waktu itu ya, alhamdulillah, sehingga kita khatam Quran, bahkan ikut lomba, MTQ dan yang semisalnya. Bahkan dengan itu pula lah, karena tidak ada pondok yang betul-betul hafal Quran, kami hafal Quran, ada seseorang yang mengatakan kayaknya anak ini harus dikasih hadiah. Karena dia hafal Quran. Dan hadiahnya tidak lain adalah umrah. Allahu Akbar. Jadi umrah itu merupakan salah satu hadiah dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu Masya Allah. Bahkan kita lihat semua yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan. Yang pertama, yang menurunkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran adalah Jibril. Jibril menjadi malaikat yang termulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi manusia yang termulia. Dan tidaklah Al-Quran ada pada diri seorang hamba kecuali mereka akan termulia. Nah, kami alhamdulillah dikasih hadiah umrah karena hafal Quran itu juga. Alhamdulillah, kemudian dikala umrah, kemudian langsung ikut tes. Pada waktu itu masih ada yang namanya interview secara langsung, terutama muqabalah di kota Madinah. Tahun berapa itu saat? Itu kurang lebih tahun 2006. 2006 muqabalah. Alhamdulillah dikala muqabalah, tentu kita mempersiapkan sedikit persiapan lah. Posisi tamat SMA kah atau tamat SMP? Tamat SMA, karena memang tamat SMA apabila sudah ada ijazah, baru kita bisa ikut muadalah atau tes muqabalah. Tes muqabalah. Terus alhamdulillah tes, kita jawab pertanyaan, alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan bisa kuliah di Arab Saudi dan secara khusus di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan perjalanan singkat dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Masya Allah, cukup menarik ya Sobat Kajar Jeddah. Dari yang bermula masuk pesantren dalam kondisi tertinggal 2 tahun oleh teman-temannya. Ya, insyaallah. Bukannya dia menyesal atau malu atau rendah diri, tapi malah menjadi motivasi, akhirnya malah hafal Quran, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi satu motivasi, hafal Quran, dapat kesempatan umroh, bisa sekalian muqabalah, akhirnya malah mendapatkan kesempatan belajar di kota Madinah. Madinah. Dan alhamdulillah yang mengumrahkan sekarang menjadi mertua kami sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah, tabaraka rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Amin. Karena memang di pondok ini setelah kami dikasih umroh, namanya Ansar Sunnah dulu namanya, karena yang membangunnya juga yang kasih umroh itu. Kemudian setelahnya siapapun yang hafal Quran dikasih hadiah umroh oleh beliau. Di pondok itu. Di pondok itu. Jadi motivasi ya. Tapi hanya beberapa angkatan karena setelahnya sudah kedengar, jadi mereka sudah banyak hafal Quran. Tapi di awal-awal nggak ada. Nah, jadi alhamdulillah kita termasuk salah satunya. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada beliau dan kepada kita bersama. Amin. Alhamdulillah, cukup menarik ya para Sobat Kajar Jeddah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Kemudian satu yang perlu juga Sobat KJRI Jeddah tahu, beliau ini mengisi pengajian di Masjid Nabawi, Masya Allah, di pintu 19 Maghrib ya, habis Maghrib. Alhamdulillah, setelah Maghrib. Bagaimana ceritanya, awal mulanya kok bisa Ustadz itu dipilih oleh pihak pengurusan masjid menjadi penceramah di situ? Silahkan Zan. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Tentunya yang pertama dan yang paling utama itu semua adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan bisa mengajar di Masjid Nabawi dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Itu adalah taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa cerita tentunya untuk memotivasi kita bersama. Dikala kami mengambil jenjang master atau magister atau S2, qadarullah kami mendapatkan ujian waktu itu anak betul-betul sakit. Sehingga tidak bisa berobat di Madinah karena lahir di Madinah. Kemudian terpaksa kita berobat di Malaysia waktu itu. Sehingga kita berpisah dengan anak. Kami di sini, anak dan istri di Malaysia berpisah. Karena kita tidak bisa meninggalkan pelajaran di Madinah. Nah, di saat-saat itulah biasanya, di saat-saat kita diberikan ujian, biasanya doa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kami senantiasa memberikan motivasi kepada keluarga. Insya Allah kita akan kembali ke Madinah. Karena sedang berobat di Malaysia dan ditinggal di Malaysia, tapi kita ingin memberikan motivasi. Karena di sini kita nangis, di sana nangis. Jadi yang memberikan motivasi adalah ucapan-ucapan yang indah. Kami selalu mengatakan insya Allah kita akan kembali berkumpul di Madinah. Dan insya Allah kita berdoa semoga nanti menjadi penceramah di Masjid Nabawi. Itu saja yang kita ulang. Jadi waktu S2, dikala betul-betul diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berdoa. Semoga nanti kembali ke Madinah, bisa berceramah di Masjid Nabawi. Pokok itu saja. Alhamdulillah, ketika kami lulus S3, kami pun bisa kembali membawa anak dan keluarga ke sini. Maksudnya lulus diterima untuk Diterima menjadi menjadi mahasiswa S3. mahasiswa S3. Karena di sini sistemnya sistem DO. Artinya kalau tidak lulus pulang. Kalau tidak lulus pulang dari S1, S2, S2, S3. Kalau tidak lulus pulang, kalau tidak lulus pulang. Kami alhamdulillah diberikan rezeki untuk S3. Kemudian setelah lulus, bisa kembali bawa anak keluarga ke sini. Kemudian setelahnya ada panggilan sesuai dengan doa yang dulu kita minta kepada Allah, yaitu bisa mengajar di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itu merupakan di antara untuk kita bersama bahwa ujian itu adalah alasan Allah untuk membuat kita berdoa. Karena biasanya kalau kita berdoa di kala kita senang, doanya mungkin kemana-mana. Artinya biasa saja. Tapi di kala kita sakit, kita berdoa, itu biasanya doanya betul-betul masuk gitu lah. Masya Allah. Menarik sekali. Alhamdulillah. Kemudian setelahnya, bagaimana cara pemilihannya? Tentu cara pemilihannya itu dikembalikan kepada antara kampus Madinah dengan Masjid Nabawi. Karena kampus Madinah dengan Masjid Nabawi itu dua hal yang tidak terpisahkan. Oke. Bahkan imam-imam di Masjid Nabawi itu juga dosen-dosen yang ada di kampus Madinah. Oke. Jadi rata-rata yang ada di Masjid Nabawi, dosen imam itu rata-rata mereka mengajar di kampus Madinah. Sehingga antara kampus Madinah dengan Masjid Nabawi itu satu kesatuan. Makanya kita lihat yang menterjemah, baik itu yang di bagian luar Masjid Nabawi, dengan berbagai macam bahasa, itu rata-rata semuanya dari mahasiswa. Karena memang sudah ada kerjasamanya. Artinya kerjasama antara pihak Masjid Nabawi dan kampus Madinah. Karena di kampus Madinah ini, alhamdulillah, kampus Madinah ini di Arab Saudi, ada 27 kampus yang menerima dari luar. Jadi di sini yang membuka beasiswa itu ada 27 kampus. 27 kampus. 27 kampus yang ada di Arab Saudi secara umum. Hanya saja kampus-kampus yang lain itu persentasenya tidak terlalu tinggi. Mereka menerima dari luar mungkin 5%, 7%, maksimal 10% lah. 5% dari apa? Dari luar. Oh, oke. Artinya misalnya dari penduduk asli atau dari mahasiswa lokal itu bisa jadi 90%. 5%. Sedangkan 10% ini dari luar, mahasiswa luar. Semuanya gratis. Semuanya tetap gratis, Beasiswa. beasiswa, tapi persentasenya tidak terlalu banyak. Artinya yang diterima tidak terlalu banyak. Oke. Sedangkan Madinah itu 85% dari luar. Dari dalam itu sisanya. 15%. Dan anehnya lagi, di kampus Madinah kan ada asrama, kita ada asrama. Di asrama itu ada namanya nomor asrama 13. Warnanya berbeza dari asrama yang lain. Sehingga kami bertanya, kenapa asrama ini berbeza dan kenapa orang yang ada di asrama ini hanya orang Arab saja? Ternyata asrama ini adalah satu-satunya asrama untuk orang Arab dan berbayar. Artinya orang Arab itu bayar. Kita dari luar gratis. Gratis. Sehingga pernah orang Arab itu protes kepada rektor. Ini rektor, kenapa kami harus bayar? Kenapa dari luar ini gratis? Apa jawaban rektor? Ketahuilah wahai anak-anakku, dari luar itu mereka tamu kita. Sedangkan kita orang dalam. Jadi kalau tamu harus dimuliakan. Masya Allah. Sehingga kami bertamu di sini ada yang 4 tahun, ada 8 tahun, dan kami sudah 16 tahun bertamu di kota Madinah, alhamdulillah. Itu jadi artinya kami di kampus Madinah itu ada 170 negara. 170, Masya Allah. 170 negara. Banyak, 85% itu dari luar semuanya. Sisanya yang tadi itu baru dari dalam. Yang sisanya bayar semua atau sebagian saja? Asrama bayar dan mereka nggak dapat mukafaah. Jadi kami dapat mukafaah. Artinya karena memang kampus ini untuk orang luar semuanya. Nah, kampus ini kalau dibandingkan dengan kampus yang ada di dalam Saudi itu mungkin kalau dari segi mukafaahnya tidak terlalu banyak, tapi kelebihannya adalah ikatannya dengan Masjid Nabawi. Nah, itulah dia. Jadi ikatannya dengan Masjid Nabawi. Sehingga program di Masjid Nabawi itu rata-rata diambil dari mahasiswa Madinah. Mengapa demikian? Karena yang datang ke Masjid Nabawi dari berbagai dunia. Dan tidak mungkin mereka paham semuanya bahasa Arab. Dari mana didatangkan penterjemah? Makanya dari mahasiswa. Sehingga di setiap pintu ada penterjemah. Atau ada mereka yang menyediakan is'alni. Makanya ada
meja-meja kecil, ditulis di sana is'alni, tanya saya, asmi. Nah, siapapun, ada yang dari Urdu, ada dari Melayu, ada dari Indonesia, ada Inggris. Jadi semuanya disediakan oleh pihak Masjid Nabawi untuk memudahkan jamaah haji dan jamaah umrah. Kemudian salah satunya untuk memanfaatkan waktu jemaah haji dan umrah adalah dengan pengajian yang ada di dalam Masjid Nabawi. Nah, pengajian yang ada di dalam Masjid Nabawi ini dengan berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Cina. Jadi semua ada bahasa. Dan itu ditunjuk semuanya dari mahasiswa. Hanya saja berbagai bahasa yang lain mungkin kami tidak tahu ya, mereka melanjutkan atau tidak. Tapi kami alhamdulillah diberikan kesempatan untuk setiap maghrib di pintu 19 di bagian belakang Masjid Nabawi diberikan kesempatan untuk mengisi ceramah di sana. Berapa lama, Ustaz? Kami memulai, alhamdulillah kami ditunjuk pada tahun 2019. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Setiap hari gitu. Sebenarnya jadwal itu diserahkan kepada pengisinya. Oke. Namun kami alhamdulillah kami ingin mengisi setiap hari. Karena manfaatnya sebelum untuk orang lain kepada kami pribadi. Kita bisa sholat di sana, bisa menimba ilmu di sana, bisa duduk dengan kawan-kawan di sana. Jadi semua keutamaan kembali kepada kami. Baru kepada kawan-kawan yang mendengarkan. Pendengarnya semuanya orang Indonesia kah? Alhamdulillah semua yang paham bahasa Indonesia mendengarkan. Berarti yang paham orang Malaysia, Singapura, Thailand, Fatani, kemudian Brunei. Bahkan ada sebagian Kamboja, mereka ada yang bahasa Melayu, mereka paham. Ikut juga. Ikut juga. Masya Sehingga kadang-kadang kami terpaksa mengeluarkan sedikit-sedikit bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia, jadi kadang-kadang Bahasa Riau-nya itu keluar aja ya. keluarkan sedikit bahasa Melayunya. Jadi artinya supaya tidak ada timpang tindih lah. Ini masak untuk bahasa Indonesia selalu, mana bahasa Melayunya gitu lah. Kan rata-rata Malaysia Melayu, Singapura Melayu, Thailand Fatani Melayu, Biar bisa terus diterima lah. terus Brunei juga Melayu. Brunei Melayu. Rata-rata mereka Melayu sehingga nanti ya sedikit-sedikit lah. Tapi tidak selalu lah. Tapi bahasa Indonesia sendiri bisa dipahami nggak oleh kawan-kawan Malaysia, Singapura, Brunei gitu kira-kira? Tapi alhamdulillah mereka kalau bahasa Indonesia, karena kami dulu pernah tinggal di Malaysia, mereka kalau berkhutbah, bertazkirah, itu lebih kepada bahasa Indonesia. Artinya susunan katanya. Kalau berbicara, keluar Melayunya. Tapi kalau secara formal, resmi, itu lebih kepada bahasa Indonesia susunannya. Maknanya bisa dipahami mereka. Bisa dipahami, karena mereka juga menggunakan itu, bahasa tata bahasanya gitu. Tata bahasanya sama ya? Sama lah seperti Kiai Haji Abdul Malik bin Abdullah. Yaitu kurang lebih yang kita kenal dengan Buya Hamka. Oh, Buya Hamka. Buya Hamka berasal dari Padang kan? Betul. Kalau kita lihat karya-karyanya, itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Betul. Karena memang dulu Melayu, bahasa Indonesia sebenarnya tidak jauh beda. Sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh semuanya. Dan alhamdulillah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Menarik sekali, Ustaz. Kemudian pengalaman menarik antum yang berkesan ketika menjadi pengisi penceramah di Masjid Nabawi, Ustaz. Masya Allah, tabaraka rahman. Tentu banyak sekali ya. Karena kita berjumpa dengan semua daerah, dari daerah kita tahu bagaimana mereka. Pengalaman yang menarik banyak sekali dan salah satunya adalah kita saling berinteraksi. Karena alhamdulillah semakin lama kita duduk di sana, tentunya semakin menguasai tempat duduk. Artinya kegrogian itu sudah mulai kurang. Betul. Nah, sehingga interaksi dialog dengan para jemaah atau orang yang melaksanakan haji dan umrah lebih mudah. Sehingga di antara salah satu cara kami ya, karena setiap dai atau setiap ustadz mereka memiliki cara berbeza-beza. Di antara salah satu pengalaman kami adalah dengan menulis mengarang, kemudian karangan itu dibagi-bagikan kepada mereka. Tentang Madinah, tentang Mekah, tentang sejarah Nabi. Antum menulis buku. Tulis sendiri, dibagi-bagikan sehingga nanti setiap mereka bisa menjawab pertanyaan betul atau salah. Kita tidak misalnya kita bertanya, karena biasanya kalau kita saja berbicara, cuman fokusnya itu cuma 15 menit. Setelahnya mengantuk. Ya, betul. Tapi kalau ada dialog, ditanya, nanti fokusnya kembali lagi. Lebih hidup gitu ya. Hidup lagi suasananya. Nah, bagaimana bertanya? Kemudian kalau mereka dapat benar atau salah itu urusan kedua. Yang penting mereka hidup, suasananya hidup. Nah, kemudian diberikan hadiah, baik itu buku atau parfum ataupun Al-Quran. Nah, biasanya rata-rata jawabannya salah. Rata-rata jawabannya salah.
Tapi kami tidak menyebutkan jawabannya salah kecuali setelah mereka menerima hadiah. Coba bayangkan misalnya, apa jawabannya? Kira-kira Fathu Mekah terjadi tahun berapa? Kami memberikan pilihan yang salah semuanya. Tahun ke-5 atau tahun ke-6? Maka banyak di antara mereka yang berani tahun ke-6. Maka kami pun bertanya, siapa yang berani angkat tangan? Karena kalau menjawab semuanya sulit untuk dikasih hadiah. Tujuannya memberikan hadiah. Kemudian maka ada yang jawab tahun ke-6, Masya Allah dikasih hadiah. Kemudian setelah mereka menerima, maka di saat itulah alhamdulillah jawabannya salah. Nah, dikala mengatakan seperti ini, maka yang tidur pun akan terbangun. Dan itu ketika kita sebut salah, kemudian kita sebutkan yang benar tahun 8, mereka tidak akan pernah lupa untuk selama-lamanya. Betul, Masya Allah. Karena ilmu itu nggak boleh dikasih gratis lah kalau bahasa kitanya. Ilmu yang mudah didapatkan, mudah pula hilangnya. Berjuang dulu lah ya. Berjuang dulu. Perjuangannya kayak tadi. Walaupun ringan untuk menghidupkan suasana. Dan itulah pengalaman. Karena apabila seperti itu, suasana Masjid Nabawi meledak suaranya itu tertawa. Sebenarnya nggak boleh. Artinya kita di Masjid Nabawi untuk tidak terlalu banyak tertawa, tapi sesekali untuk menghidupkan suasana penting. Nah, itulah pengalaman-pengalaman. Artinya untuk dengan dengan jemaah haji atau umrah dan yang semisalnya banyak lagi ya, tapi kami ingin yang demikian agar kita bisa memanfaatkan waktu dan trik-trik. Setiap ustadz itu punya trik di dalam menyampaikan ilmu. Barakallahu fiikum. Barakallah, Masya Allah, alhamdulillah. Menarik sekali sebenarnya. Ada seperti ini, Ustaz. Kalau kita sebagai orang tua itu kadang pengen anaknya itu bisa seperti ustadz yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Selain kuliahnya gratis tentunya bisa umroh lah, bisa haji. Mungkin antum bisa share kepada sobat KJRI Jeddah semuanya, apa kira-kira amalan yang bisa dilakukan supaya doa-doa itu terkabul itu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum jami'an. Tentunya di antara cita-cita kaum muslimin adalah bagaimana mereka bisa sekolah, kalau bisa ke Mekah atau Madinah. Karena dua tanah ini berbeza dari tanah yang lain. Betul. Dia disebut dengan tanah haram. Walaupun di tempat yang lain banyak, di Jeddah juga ada, di Riyadh juga ada, di Abha juga ada, di Qasim juga ada. Sebagaimana tadi kita sebutkan ada 27. Dan itu semuanya menerima. Namun yang lebih diprioritaskan biasanya di Madinah, karena suasana di Madinah itu agak beza dari yang lain. Apalagi suasana belajarnya. Dan memang terkenal dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih nyaman maksudnya? Lebih nyaman menuntut ilmu, dan betul ada hadisnya juga. Bahkan Imam Malik mengatakan dengan hadis ini bahwa Madinah itu lebih mulia dari Mekah. Alasannya? Alasannya ini hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke masjidku ini belajar agama, belajar atau mengajar, belajar ilmu, maka selama dia melakukan ini sama dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita perhatikan, mungkin jarang di antara mereka yang berasal dari Madinah. Kecuali Imam Malik yang masyhur. Imam Syafi'i bukan dari Madinah. Imam Ahmad bukan. Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya. Tapi tidak ada di antara mereka kecuali, kalau bahasa kerennya, kecuali mereka menjadi alumni Madinah. Karena hadis ini. Sehingga Imam Malik berani mengatakan hadis ini menyatakan Madinah lebih mulia daripada Mekah dalam sisi belajar agama. Walaupun secara umum Mekah tentu lebih mulia. Tapi dalam sisi ini lebih mulia. Karena tidak ada hadis satu-satunya di dunia kecuali di Madinah. Sehingga dari hadis ini banyak orang terdorong untuk belajar di kota Madinah. Karena ada hadisnya jihad. Sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di antara kita orang tua yang menginginkan anaknya, bahkan dirinya sendiri. Jadi antara orang tua dan anak sekarang sudah mulai saingan. Artinya siapa di antara kita yang ingin sekolah di Madinah? Karena alhamdulillah juga di kampus, kalau yang resmi itu di kampus, yang tidak resmi itu di Masjid Nabawi. Jadi anaknya yang resmi, yang tidak resminya orang tuanya. Dan tujuannya sama-sama. Dua-duanya bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu di kota Madinah. Kalau yang umur-umur usia pelajar bisa ke kampus UIN. Ke kampus, karena masih fresh lah. Kalau yang sudah usia di atas usia pelajar bisa non formal. Non formal, bahkan yang formal pun bisa. Oke. Tapi dengan syarat iqamah tentunya ya. Artinya kita menyelesaikan syarat kedua negara lah. Non formal itu kayak halakoh itu, Ustaz ya? Sebenarnya sekarang sudah formal juga. Jadi setara dengan S1, syaratnya cuma iqamah, artinya izin tinggal resmi. Belajarnya terstruktur, tapi tidak ada batas. Makanya nanti kita akan jumpai di Masjid Nabawi itu orang yang umur 70 tahun masih jadi mahasiswa. Belajarnya juga di masjid juga? Di masjid.
dengan kurikulum yang tersusun, dengan dosen yang juga dosennya dari kampus. Waktunya kapan? Waktunya sama dari pagi sampai siang. Di pintu berapa, Ustaz? Itu di bagian kanan Masjid Nabawi. Itu nanti kita lihat mulai dari anak-anak sampai yang sudah beruban itu belajar semua. 5, 6, 7 sekitar itu kira-kira. Dia di pintu, ya, kalau dari depan itu pintu 3, 4, 5, 6 karena bagian depan yang bagian kanan Masjid Nabawi depan itu semuanya mereka isi 3, dari pagi. Oke. Jadi itu merupakan alternatif. Nah, sekarang seandainya kalau kita memilih misalnya kampus Madinah, bagaimana caranya? Yang pertama tentunya mengadu kepada Allah karena bagaimanapun ini rezeki dari Allah. Ini bukan karena tinggal di Madinah atau kuliah di Madinah itu tentunya taufik. Dan rezeki dari Allah maka semuanya minta kepada Allah. Ada teman kami, ini cerita ya agar termotivasi, agar kita tahu bahwa rezeki itu dari Allah. Betul. Jadi kami S1 sama-sama. Kemudian tes S2. Kami alhamdulillah berikan rezeki lulus. Dia tidak lulus. Oke. Kemudian tidak lulus, cari yang diploma. Diploma tambah lagi 1 tahun. Diploma itu berarti S1 lagi gitu. Dia kira-kira. bukan S1, dia antara S1 dengan S2. Namanya Oke. diploma. Diploma, oke. Diplom lah. Diplom. Nah, dia lulus. Nah, biasanya di kartu mahasiswa kan ada kode masing-masing. Iya. Kalau S1 kode terakhirnya angka 0. Kalau S2 angka 6. Kalau diploma itu angka 5. Ada kode-kode tertentu. Siap. Kalau 0 berarti S1. Oke. Kalau 6 berarti magister. Kalau diploma berarti 5. 5. Dikala dia tes diploma, lulus. Kemudian keluar kartu mahasiswanya. Tapi keluar kartu mahasiswanya kode terakhirnya kode nomor 6. Jadi lulus S2 akhirnya. Maksudnya Coba bayangkan, dia tidak lulus S2. Tapi salah kode. salah kode. Kode semestinya 5 tapi tertulis 6. Dia pun heran. Kenapa angka 6? Angka 6 itu magister. Oke. Dia mengadu kepada dekan. Apa kata dekan? Nggak usah banyak bertanya, masuk sudah. Artinya masuk S2. Padahal dia tidak lulus. Itulah rezeki. Rezeki, ya. Nah, itulah rezeki. Kalau rezeki nggak lari gitu, Ustaz. Rezeki tidak lari. Makanya kepada siapa kita minta? Berusaha semaksimal mungkin pun tidak akan jalan kalau tidak minta kepada Allah. Gitu. Makanya banyak sekali cerita-cerita orang yang lulus di Madinah. Bukan mesti tamat pondok, enggak. Banyak yang kuliah umum. Yang tidak tahu bahasa Arab. Tapi mereka bisa lulus karena rezeki dari Allah. Betul. Makanya yang pertama dan paling utama itu mintalah kepada Allah. Dan ingat jangan terlalu bergesa-gesa. Saya minta 1 tahun, 2 tahun belum dikabulkan. Ada teman kami, senior kami, dia tesnya 6 kali tes. 5 kali tes, yang ke-6 baru lulus. Tapi alhamdulillah, ada teman kami umurnya di magister itu atau di doktora, baru masuk doktora umurnya sudah 43 tahun. Artinya coba bayangkan, berarti kapan dia lulus? Artinya sudah tua dan anaknya waktu itu sudah 8 orang. Masya Allah. Tapi kapan dia lulus gitu loh. Artinya betul-betul usaha pasti. Karena semua kita usaha sesuai dengan bagaimana prosedur semua masuk ke kampus. Kita syarat-syaratnya sesuai dengan yang mereka minta. Tapi yang paling penting itu adalah siapa di antara kita yang paling merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya. Semakin kita merintih, semakin kita meminta, maka tentu semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya itu kembali kepada Allah. Karena cara Allah itu tidak bisa kita ukur. Cara kita mungkin jalannya seperti ini selesai, itu cara kita. Karena matematika manusia tidak sama dengan matematika Allah. Betul sekali. Dan semoga Allah mudahkan anak-anak kaum muslimin Amin, amin, amin. untuk bisa melanjutkan kuliah baik itu di Mekah, Madinah ataupun di Arab Saudi, di tempat-tempat yang mereka bisa belajar agama untuk memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa. Barakallahu fiikum. Amin. Menarik sekali, Ustaz. Jadi termotivasi gitu ya. Enggak cuma anaknya, ternyata orang tuanya juga bisa kuliah. Mau kuliah formal bisa juga, walaupun non formal bisa juga. Bisa juga, alhamdulillah. Banyak kesempatan. Banyak kesempatan, Tidak ada kata alhamdulillah. tua untuk belajar. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Betul ilma minal mahdi ilal hadi. Gitu sobat kajian kita. Masya Allah. Siap. Ustaz, dengan kehadiran antum ini saya juga ingin sedikit bertanya tentang kejadian-kejadian yang haji kemarin. Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi alhamdulillah jamaah haji Indonesia itu mendapatkan kuota lebih ya, 241.000 kurang lebih. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma selain itu ada sedikit cerita-cerita yang kurang bagus, seperti ada orang haji datang sini dengan visa ziarah alias tidak resmi gitu. Mohon komennya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap jamaah haji diberikan kepada mereka haji yang mabrur dan mereka kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat, kembali bersua berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat. Amin. Dan mereka yang umrah diberikan umrah yang mabrurah. Taib, sekarang kita membahas tentang haji visa ziarah.
Artinya visa ziarah itu visa yang mana kita boleh masuk ke Saudi. Betul. Tapi bukan untuk berhaji. Itu kegunaannya. Mengapa demikian? Karena memang bagi kita yang tinggal di sini, yang dengan istilah mukim, itu setiap hari datang SMS. Ya. Al-hajj bila tasrih. La hajja bila tasrih. Dengan kalimat-kalimat yang berbeza. Arahan-arahan Arahan-arahan. untuk ikut haji resmi lah kira-kira gitu. Artinya tidak boleh. Kemudian ada juga isinya, jangan kalian haji visa ziarah dengan berbagai macam nama. Itu bukan berarti diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu bisa dicek di handphone kita masing-masing. Artinya secara undang-undang negara, baik negara yang ada di sini, bahkan negara kita pun sama. Karena yang haji itu tentunya dengan pendaftaran. Sebagaimana kita lihat bagaimana orang-orang yang mendaftar 10 tahun, 15 tahun, antri gitu loh. Dan bahkan mereka yang sudah lansia. Tidak cuma 1 orang 2 orang yang antri gitu. Dan ya? tidak 1 orang, 200.000, 240 yang tadi disebutkan. Alhamdulillah. Tiba-tiba kita pakai visa ziarah yang tidak diizinkan dari kedua negara. Nggak sesuai prosedur. Nggak sesuai prosedur. Kita tidak membahas haji ya. Makanya kalau ada orang yang visa haji ziarah, Ustadz bagaimana hukumnya? Maka jawaban kami, orang yang menggunakan visa haji ziarah itu atau visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji ibarat orang yang nikah siri. Oke. Kenapa? Nikahnya sah, Nikahnya sah. hajinya juga sah. Tapi tercantum tidak, tercatat tidak. Ya. Orang nikah siri biasanya serono, bahagia atau takut-takut? Kurang nyaman. Kurang nyaman karena takut ketahuan. Iya, betul. Begitu juga dengan haji ziarah. Oke. Makanya tanya orang yang haji ziarah bagaimana hajinya? Pasti kurang nyaman. Sembunyi-sembunyi. Makanya di dalam istilah haji ini satu-satunya ibadah yang Allah ikatkan dengan kemampuan. Kalau mampu alhamdulillah, kalau tidak diundur. Bukan tidak. Orang yang kami rasa, orang yang berhaji dengan visa ziarah ini mereka mampu. Hanya saja satu yang kurang pada diri mereka, yaitu kurang mau menunggu lama. Kalau mereka menunggu 2 tahun saja, karena kami dengar itu biayanya beda-beda tipis. Mereka yang visa ziarah itu bukan 100 juta, 150, 200. Itu bisa UNA plus berarti Ustaz ya? Sebenarnya kalau nunggu, mungkin beberapa tahun saja, 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kenapa mereka memaksakan diri? Pengennya langsung tahun Langsung itu. tahun itu juga. Kalau seandainya, ini kalau ya. Kalau buru-buru gitu ceritanya. Iya, jangan buru-buru. Kalau seandainya mereka meninggal, dan mereka sudah menabung, mereka sudah terhitung orang yang haji, walaupun mereka belum haji. Sudah dapat niatnya Ustaz ya? Sudah dapat niatnya. Dan pahalanya, bukan niat aja, pahalanya juga. Pahalanya cuma. Karena sedang berusaha. Tapi itulah yang tidak ada. Dan itulah sifat manusia. Bukan sifat mereka ya, sifat manusia. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu suka terburu-buru. Yang cepat langsung gitu. Itu dia. Makanya kita ingat visa haji atau visa ziarah itu jumlah yang sangat banyak. Itu bisa jadi menggantikan posisi atau terzalimi saudara-saudara kita yang sudah antrian begitu lama, Yang sudah resmi mendapatkan haknya. haknya. Karena kita tahu kuota itu terbatas. Betul. Kalau seandainya diizinkan, kenapa Indonesia tidak 1 juta sekalian? Kalau seandainya diizinkan oleh negara, kenapa harus ada angka 241.000? Kan itu dari negara Indonesia, dari negara sini juga. Karena Mina itu tidak luas, Arafah juga tidak luas, Muzdalifah juga terbatas. Kalau diizinkan semuanya, bukan dari Indonesia saja, dari semua negara. Kalau semuanya diizinkan, nanti bagaimana kita haji? Tahu-taunya kita wukuf bukan di Arafah, tapi di luarnya. Mudaratnya kembali kepada siapa? Kepada kita juga, berbahaya. Keselamatan. Belum lagi kita lihat di musim panas, banyak yang meninggal, berdesak-desakan. Dan tentunya bukan kita yang menyebabkan, tapi kita ada andil menyebabkannya. Menyebabkan kerumunan yang begitu banyak. Dan itu bukan dari kita saja. Kecuali Dulu karena orang tidak terlalu banyak. Bahkan tahun 2007, 2008 dikala kami haji, itu masih masuk gitu. Semuanya belum terlalu ketat maksudnya. Karena belum terlalu ketat, kemudian orang belum terlalu banyak. Enggak sebanyak sekarang. Dan kita tidak tahu, bisa jadi tahun depan manusia semakin banyak. Dunia ini semakin berkembang. Betul. Dan Mina itu aja, nggak pernah bertambah. Arafah tidak pernah bertambah. Muzdalifah begitu juga. Sehingga adanya peraturan untuk melancarkan dan memudahkan mereka yang sudah betul-betul antriannya bertahun-tahun. Dan kita harus kasihan kepada kakek, nenek yang sudah berumur 60-70 tahun. Mereka yang sulit, mereka yang antriannya mendaftarnya umur 30 tahun atau umur 40 tahun, baru berangkat umur 70 tahun. Allahu Akbar. Kemudian tiba-tiba kita kurang antrian. Bukankah tradisi budaya yang paling indah itu adalah budaya antrian? Betul. Dan kita ikut, dan itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Kita taat kepada 2 negara.
Negara kita, negara Arab Saudi yang menyelenggarakannya. Dan kita di sini sebagai tamu. Dan tidak mungkin kita yang mengatur tuan rumah. Betul, betul. Kita masuk ke rumah orang, kita atur-atur. Berarti dinamakan tamu apalah gitu. Kita tidak mengatakan hajinya tidak sah ya. Makanya tadi hukumnya kalau dari segi hukum, hajinya tetap sah. Dan semoga Allah menerima amal ibadah dan perjuangan mereka. Hanya saja kita kembali lebih kepada undang-undang dan peraturan. Peraturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Keselamatan, kenyamanan gitu. Itu untuk kepentingan semuanya. Untuk semuanya, bukan cuma orang Indonesia, tapi semua umat muslim semuanya. kaum muslimin yang ada di dunia gitu. Betul. Nah, itu dia. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tercerahkan gitu. Masya Allah, semoga bermanfaat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang nonton juga semakin menyadari bahwasanya mengikuti prosedur haji resmi itu sebenarnya manfaatnya bukan cuma untuk kita, bukan cuma orang Indonesia, tapi umat Islam seluruh dunia. Masya Allah. Baik, Ustaz, alhamdulillah semuanya menarik, semuanya informasi yang kami Masya Allah, barakallahu dapat. Mungkin sebagai penutup, Ustaz ya. Jadi yang Sobat Kajian Jeddah ini adalah kawan-kawan WNI, kawan-kawan PMI, warga negara Indonesia maupun pekerja migran Indonesia, termasuk kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan keluarga-keluarga. Jadi kami sebelum penutup ini minta motivasi, Ustaz, dari antum. Mohon motivasinya buat WNI, PMI yang ada di Arab Saudi, bagaimana, apa motivasi yang bisa antum berikan kepada kami semuanya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi saat itu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita ingat akan satu hadis Nabi SAW, kun mafatihan lil khair. Jadilah kita sebagai pembuka pintu kebaikan bukan orang lain, untuk orang lain. Dan jangan kita jadi pembuka pintu kesalahan untuk orang lain atau keburukan untuk orang lain. Dan alhamdulillah, makanya kita selalu mengatakan bahwa KJRI Jeddah ibarat orang tua kita yang ada di Arab Saudi, karena bagaimanapun mereka telah memberikan masukan, arahan, kemudian memudahkan urusan-urusan yang ada di sini, makanya itu merupakan di antara bentuk pembuka kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga mereka dan menjadikan ini sebagai amalan yang akan mengalir pahalanya bagi mereka. Semakin memudahkan urusan orang lain, maka itu merupakan ibadah yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat terutama dari yang kita yang ada di sini, WNI, PMI, dan yang semisalnya, kita jauh-jauh meninggalkan kampung halaman. Semua kita bukan berasal dari sini. Betul. Tapi kita berasal dari daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mungkin membuat kita termotivasi. Siapapun yang keluar dari rumahnya, dan kita bukan keluar dari rumah, kita keluar dari negara, pergi ke negara orang lain untuk suatu pekerjaan, saling membantu memudahkan urusan orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Selama mereka keluar, maka mereka dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya, apabila kita mengenang hadis-hadis seperti ini, karena kita ya sebagai untuk memudahkan, kita juga bekerja untuk keluarga, anak dan istri. Itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hadirkan hadis-hadis ini, kita akan selalu termotivasi, semangat. Jadi kita jangan anggap pergi ke luar negeri, pergi ke Saudi, ke Jeddah, bekerja, kemudian pulang. Itu iya juga, tapi yang paling penting itu adalah ibadahnya, nilainya. Makanya kepada kita yang ada di sini semuanya, baik yang statusnya mahasiswa atau yang bekerja, kita semuanya tujuannya sama, untuk meninggalkan kampung halaman, mencari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadahnya berbeda. Mungkin yang satu beribadahnya dengan baca buku, yang satu beribadahnya semangat ingat anak, keluarga di kampung halaman, ingat orang tua. Semua kita sama, tapi tujuan kita sama. Maka ingat itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghadirkan seperti ini, kita akan senantiasa dalam naungan ibadah. Dan semoga kita semuanya betul-betul menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah agar kita tidak ditutup usianya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Jadi begitu Sobat Kajian Jeddah, kita di Saudi ini bukan cuma bekerja dapat duit ya, tapi ternyata kita itu beribadah juga, berjihad juga, Ustaz ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan. Dan ibadah itu kita harus ingat, bukan hanya salat, bukan hanya angkat tangan, bukan hanya puasa. Bekerja di badan ini juga beribadah. Sama dengan doa. Doa itu bukan hanya mengangkat tangan, ya Allah, bukan. Tapi dikala kita duduk, kemudian kita bekerja, itu doa namanya. Atau dikala kita beribadah salat, padahal kita tidak mengangkat tangan, itu doa namanya. Dikala kita bersedekah, walaupun kita tidak mengangkat tangan, itu doa namanya. Doa kebaikan. Doa itu ada dua.
doa dengan kita dengan lisan, ada doa dengan badan. Artinya setiap kali kita beribadah, itu namanya berdoa. Siapa yang berdoa? Badan kita. Berarti dengan tangan kita berdoa, kaki kita berdoa, perut kita berdoa, mata kita berdoa, kalau kita sedang beribadah. Dan coba bayangkan kita merantau, kita pergi ke meninggalkan kampung halaman, berarti kita selalu berdoa kepada Allah dengan badan. Makanya doa dengan lisan, ada doa dengan badan. Doa dengan badan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Allah yahfadzakum, Masya Allah. Baik, terima kasih atas waktunya, Wa iyyakum, atas wa iyyakum, kehadirannya. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu berkah, Amin, amin, ya memberkahi, Rahman. bermanfaat untuk semua orang sekitarnya, Amin, amin, amin. bangsa dan negara. Amin, amin, amin. Dan semoga Allah menjaga negara kita, pemimpin-pemimpin kita semuanya, dan juga negara yang ada di sini, dan Allah menjaga seluruh pemimpin kaum muslimin. Amin, amin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Terima kasih, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, terima kasih. Begitulah Sobat Kajian Hijrah, mudah-mudahan podcast kita kali ini membawa manfaat buat kita semuanya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.